warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailinda Puspitasari. Saya bertugas di SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer Jakarta Timur. Saat ini saya menjadi mahasiswa PTB IPA Angkatan 3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua pada kelas 8 dengan materi gerak pada benda. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk semua anak-anakku kelas 8B. Ya, gimana keadaannya, kesehatannya hari ini? Sehat semua, nak? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kelas 8B, untuk semoga dimudahkan dalam pembelajaran, baik dalam jaringan juga. Kita mulai untuk kegiatan hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa kameranya masih off nih, belum terlihat, boleh diaktifkan. Ibu cek dulu untuk kehadiran 8B. Jumlah siswanya 29. Kita aktifkan dulu. Oke, berarti pas hadir semua ya. Udah pada sarapan semua kan? Sudah? Oke, tetap jaga kesehatan ya. Apalagi di masa pandemi ini. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tadi suara siapa itu? Oh, Kali Muhammad Rizal. Iya, tentang gerak. Gerak suatu benda ya, Li. Ibu tanya deh, siapa ya yang bisa jawab? Kalau ibu panasin motornya di starter aja nih, tidak digas, apakah motor tersebut dikatakan bergerak? Tidak. Kata Pak Rizky tidak, kata Darel tidak. Oke. Terus gimana supaya motor itu dikatakan bergerak? Jadi kan? Oh ya, digas, Bu. Oke, Fadel. Ciri-ciri dikatakan motor itu bergerak menurut Fadel? Cinta positif. Menambah kecepatan. Jadi kaitannya apa dengan materi sebelumnya? Nah, Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk belajar fisika dengan seru. Ini apa sih yang akan kita pelajari? Pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Nah, ini kompetensi dasarnya. Diharapkan setelah belajar ini kamu bisa tahu apa. Yang pertama, konsep gaya itu apa dalam fisika ya. Kemudian kamu bisa mengaitkan pengaruh gaya pada gerak benda berdasarkan hukum 1 Newton. Tujuannya kita akan belajar dengan secara pengamatan, percobaan dan diskusi. Nah, dari situ kamu tadi akan tahu tentang konsep gaya, tentang hukum Newton, dan bisa memberikan contoh lain hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, ya, kita akan pembagian kelompok di sini. Kemudian nanti ada LKPD, kamu akan melakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, kamu akan menyajikan presentasi per kelompok hasilnya. Oke, kemudian nanti kita bahas kesimpulan. Itu gambaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1, ya, kelompok 2, dan kelompok 5. Jadi apa saja sih yang akan kamu pelajari tentang gaya? Di gaya itu nanti akan ada istilah beberapa hukum Newton. Ada percepatan, ada tarikan dorongan. Apakah ada kaitannya antara gerak dengan gaya?
Simak dulu ya video yang berikut ini. Perhatikan kondisi pengemudi dan penumpang. Terkait hukum fisika, yaitu hukum apa? Ada kegiatan pembelajaran hari ini yang dinilai yang pertama adalah dari diskusi, keaktifan diskusi kalian. Silakan kamu download dulu LKPD-nya yang ada di psikologi. Kamu perhatikan link-linknya. Nah, di situ nanti kamu bisa berkolaborasi. Sudah download LKPD semua, nak? Oke, nanti Ibu cek per kelompok ya. Baik, Ibu breakout room. Silakan kamu bisa diskusikan. Open room-nya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kelompok 4 maksudnya? Daniel, Jiki Anugrah, Faras gimana? Udah kebuka, nak? Saya lagi bukan ibu dan bu. Iya, ya, kelompok kecil banget ya? Ibu pakai Google Slide ya? Oh, kelompok 1 gimana nih? Nah, itu Benetton bisa. Oke, nah itu Benetton bisa ngeklik. Coba, nah diklik gambar videonya, nah Benetton. Tuh, lihat orangnya gimana. Motor langsung bergerak, terus penumpangnya ikut bergerak juga karena. Baik, dilanjutkan ya diskusinya seperti ini ya. Iya. Nah, dibagi-bagi kalau perlu, nak. Dibagi-bagi, misalkan si Briza, kamu bisa kerjakan aktivitas 2 atau alif bagat. Baik, kelompok 2 bagaimana? Sudah berhasil mengerjakan nomor berapa? Nah, itu sudah. Oke, tinggal kesimpulannya. Nah, Asifa, coba tunjukkan ke Ibu, nak. Waktu kertasnya ditarik cepat. 1, 2. Tetap berdiri, tapi goyang-goyang. Baik, terima kasih kelompok 2. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu. Ya, udah sampai nomor berapa, nak? Botol ditarik. Nah, yang botol ditarik lah. Tinggal yang ini, Bu, tinggal yang kesimpulan yang dapat diambil. Apa sih yang bisa kamu dapat dari gambar itu dan dari percobaan itu? Intinya sih itu aja. Oh, saya bisa tahu ini gitu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, welcome to main course ya. Ke layar utama. Ibu harap sudah selesai semua aktivitasnya. Sekarang waktunya kita untuk menampilkan hasilnya. Ya, oke. Langsung saja silakan kelompok berapa dulu yang menampilkan hasilnya? Sudah, Bu. Oh, Kartika sudah. Boleh kelompok 5 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Indira. Saya perwakilan dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya dan kelompok-kelompok saya, yaitu tentang pengaruh gaya pada gerak benda. Anggota saya dari kelompok 5, anggota kelompok 5 ada Varelia Forza, Fatih Rizky Aruna, Kartika Indira, Medina Azara, dan Kaila Nasika. Setelah memahami fenomena dalam video tersebut, saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok saya. Apa yang akan terjadi jika motor digas secara mendadak? Bagaimana posisi penumpang? Posisi penumpang tersebut akan terdorong ke belakang saat motor digas. Dan yang terjadi saat motor direm secara mendadak, posisi penumpang akan terdorong ke depan. Hukum fisika yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah hukum Newton. Keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan adalah gelas akan ikut bergerak. Dan bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat? Gelas atau botol masih di posisi semula. Besar resultan gaya pada benda diam adalah 0. Kesimpulannya, jika kertas ditarik secara perlahan, maka gelas akan mengikuti kertas. Jika secara cepat, gelas akan dalam keadaan diam, dan itu sesuai dengan bunyi hukum Newton 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beli push dulu untuk temannya. Ya, secara virtual juga boleh, silakan ya. Alhamdulillah. Oke, bagus banget hasil diskusi kelompok 2. Aktivitas 1. Apa yang akan terjadi jika motor digas dan mendadak? Bagaimana posisi kedua penumpang? Badan kita akan terdorong ke belakang. Bagaimana keadaan beban gelas atau botol pada saat kipas ditarik secara bergerak ikut bergerak? Kedua, bagaimana keadaan gelas atau botol pada saat kipas ditarik secara cepat? Botol tetap berdiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan dan pengamatan adalah jika motor direm secara mendadak, kita akan terdorong ke depan. Jika motor digas secara mendadak, kita akan terdorong ke belakang. Jika kita menarik kertas yang ditimpa oleh botol atau gelas yang berisikan air secara perlahan, botol atau gelasnya akan ikut bergerak. Jika kita menariknya secara cepat, botol atau gelasnya akan tetap berdiri. Berikan 2 contoh kegiatan yang menerapkan hukum 1 Newton. 1. Motor direm atau digas mendadak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita juga berikan close untuk kelompok 2 yang sudah berhasil mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 juga bagus banget, lengkap juga hasil diskusinya. Nah, baik, kita langsung bahas saja. Untuk yang percobaan pertama, betul, ketika mengerem ternyata badannya terdorong ke depan. Nah, itu betul sekali sesuai dengan prinsip hukum berapa? Ya, hukum Newton yang ke berapa, Kartika? 1. Ke-1, hukum 1 Newton. Untuk membahas penguatan aja, yang kalian temukan itu sudah betul semuanya, ya. Sudah betul semuanya bahwa itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Apa bunyi hukum 1 Newton? Di sini, sebuah benda ya, yang tetap dalam keadaan diam, dia akan tetap diam. Ya, yang diam tetap diam. Sedangkan yang bergerak beraturan, dia akan tetap bergerak beraturan. Jadi ulang. Jadi menurut hukum 1 Newton, benda yang diam akan tetap diam. Nah, benda yang bergerak dengan beraturan akan tetap bergerak dengan beraturan. Artinya kecepatannya tidak berubah. Nah, ini namanya dikatakan mempertahankan posisinya. Atau nama lainnya di sini ada kata kelembaman. Jadi kalau tadi kamu cek di LKPD itu ada istilah kelembaman atau inersia. Apa itu maksudnya? Ya itu tadi, mempertahankan posisinya. Jadi kenapa saat mengerem badan kita terdorong, sebenarnya kita berusaha untuk mempertahankan posisi badan kita supaya tetap aman. Nah, salah satunya ketika bepergian di mobil, kamu pakai safety belt. Itu adalah prinsip hukum 1 Newton. Sama seperti tadi gelas yang kamu tarik cepat. Pernah kalian melihat pesulap yang meletakkan piring-piring di meja, kemudian taplak mejanya ditarik dengan cepat? Penonton itu ya itu sebenarnya bukan ilusi, tapi itu menerapkan hukum 1 Newton. Resultan gayanya bagaimana, Bu? Ya tadi, karena bendanya tidak bergerak, kecepatannya tidak berubah. Nah, bagaimana resultan gayanya? 0 atau ada? 0. Gayanya tidak ada, ya 0, tidak ada. Nah, jadi di sini resultan gayanya adalah 0, tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Gerak pada hukum Newton 1. Gimana? Bisa dipahami tidak, Nah? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini, menurut kamu kalau kamu nilai, apakah pusing, menyenangkan atau menarik, atau malah nambah nggak ngerti menurut kamu? Menarik. Enak-enak aja sih. Menarik, enak-enak aja. Yang lain nggak apa-apa. Aku nambah nggak paham, Ibu, gitu. Seru. Natasha dulu seru. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan yang lain juga paham. Kalau paham berarti di minggu berikutnya kamu akan belajar hukum 2 Newton. Silakan dipersiapkan hukum 2 Newton. Ya, mudah-mudahan juga lebih paham kembali. Baik, silakan boleh ditutup bukunya. Oke, atau dibereskan semuanya.
jaga kesehatan semuanya. Kita hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, siap. Terima kasih.